Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabar Bapak Ibu? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, sehat. Ya, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pertemuan di ilmu nahu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa dipahami dan juga nanti bisa diterapkan dalam membaca teks. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa kita menghadiahkan pahala Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى مدرسنا في هذا العلم نفعنا بعلومهم في الدارين آمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke, baik Bapak Ibu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pembahagian yang ketujuh ya, dari pembahagian isim-isim yang dibaca rofa. Nah, apa itu Bapak Ibu? Tawabi' namanya ya. Jadi isim-isim yang dibaca rofa itu semuanya ada 7. Ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, kemudian isim kana, khobar inna, dan yang terakhir tawabi'. Nah, tawabi' ini adalah setiap kata kedua yang hukumnya mengikuti kata sebelumnya atau kata pertama. Nah, seperti yang sudah kita bahas ya. Jadi tawabi' ini adalah setiap kata yang hukumnya disamakan dengan hukum kata sebelumnya. Nah, itu disebut tawabi' atau tabi' mufradnya ya. Nah, tawabi' dalam ilmu nahwu ini nanti bisa kita bagi 4. Ada yang disebut dengan na'at. Nah, na'at atau yang disebut juga dengan keterangan sifat. Kemudian taukid. Ya, taukid itu keterangan penguat, penegas. Kemudian nanti kita akan bahas juga namanya ma'tuf, ya, kata penghubung atau atof. Nah, kemudian yang terakhir itu nanti kita akan bahas ada namanya badal, kata pengganti, ya, kata pengganti. Nah, terkait dengan na'at, kita sudah bahas kemarin bahwa na'at itu dia selalu mengikuti man'ut. Ya, masih ingat Bapak Ibu, man'ut? Jadi ada istilah na'at, ada istilah man'ut. Apa bedanya? Kalau na'at yang mengikuti, man'ut yang diikuti. Na'at yang mengikuti atau sifat, sementara kalau man'ut itu adalah kata yang diikuti atau yang disifati. Nah, sehingga na'at itu hukumnya harus sama dengan man'ut. Kalau man'utnya rofa,
maka naatnya juga harus rofa. Kalau man'utnya nasab, maka naatnya juga harus nasab. Nah, seperti itu juga kalau man'utnya jer, maka naatnya juga harus jer. Nah, itu ketentuannya kemarin ya. Kita sudah bahas pengertian. Nah, naat seperti yang saya sebutkan tadi, setiap kata yang mengikuti kata setiap kata yang menjadi sifat dari kata benda sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan naat ya. Nah, seperti misalnya dalam bahasa Arab, Muhammad adalah seorang anak yang soleh. Nah, seperti ini. Muhammadun waladun solihun. Ya, Muhammadun waladun solihun. Nah, yang menjadi naat di sini yang mana, Bapak Ibu? Solihun. Solihun. Ya, solihun. Nah, sementara man'utnya yang mana? Man'ut. Waladun. Nah, berarti man'ut kata yang disifati. Ya, kata yang disifati. Berarti waladun. Nah, jadi Muhammad. Nah, sementara lafaz Muhammad, nah ini adalah sebagai mubtada. Nah, jadi kalau kita rinci, Muhammadun ini sebagai mubtada, kemudian waladun sebagai khobar, ya, sebagai khobar, sekaligus menjadi man'ut daripada solihun. Nah, karena man'utnya rofa, maka khobar naatnya juga harus rofa. Nah, itu makanya solihun bacaannya. Ya, Muhammadun waladun solihun. Oke, kalau seandainya kita ubah kalimatnya. Misalnya ra'aitu, saya melihat ya. Ra'aitu, nah waladunnya berubah jadi apa Bapak Ibu? Ra'aitu Waladan. Solihan. Nah, ingat, kalau man'utnya nasab seperti ini waladan, berarti naatnya juga nasab. Nasab. Waladan solihan. Ya, waladan solihan. Oke. Nah, sementara kalau misalnya marartu waladin ya, karena dijarkan oleh bi, kemudian naatnya solihan atau solihun. Solihin karena man'utnya majrur. Nah, dia harus ngikutin, dia harus seragam. Ya, dia harus seragam dengan man'utnya. Jadi Muhammadun waladun solihun, ra'aitu waladan solihan, marartu biwaladin solihin. Nah, jadi kata-kata solih ini semuanya adalah naat dari kata sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan naat ya. Nah, saya kira dalam Al-Quran juga banyak ya, Bapak Ibu. Naat ini tergolong posisi kata yang sering kita jumpai dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau seandainya Bapak Ibu paham dengan naat, nah insya Allah nanti dalam baca Quran, nah kita akan paham tuh. Oh, ini naat ya, seperti yang ditanyakan Bu Susi tadi di grup. Wal yaumil mau'udi. Nah, mau'ud itu jadi naat dari al-yaumi. Wal yaumil mau'udi, dan demi hari yang dijanjikan. Nah, mau'ud. Nah, gitu. Tadi Ustadz, tadi ragunya karena kan harokatnya kasroh ya. Iya. Kalau mubtada kan harus rofa ya. Iya, Bu. Nah, cuman tadi yakin naat man'ut, cuman mubtada khobar kan mungkin juga, tapi kan harus rofa. Gimana ada wa di situ, wa kosam, jangan-jangan wa kosam yang bikin dia kasroh gitu. Jadi bukan karena dia kasroh, dia bukan mubtada gitu. Tadi ragunya gitu. Itu gimana ngebedainnya? Nah, waw ini kan waw kosam tadi Bu ya. Waw ini waw kosam. Iya. Nah, di sini nggak mungkin al-yaum jadi mubtada. Ya. Nah, biasanya waw kosam itu dia selalu di awal. Dia selalu di awal-awal pernyataan gitu ya. Misalnya wallahi ana talibun atau ana mudarrisun fil jami'ah misalnya.
Demi Allah, saya adalah seorang guru di universitas, misalnya seperti itu. Nah, jadi waw qasam secara penggunaan biasanya dia terletak di awal pembicaraan. Soalnya waw qasam itu kan tujuannya untuk memperkuat pernyataan kita, kan Bu ya. Nah, biasanya dalam tradisi Arab waw qasam itu biasanya berada di awal pembicaraan. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an pun Allah juga wal asri, itu kan di awal ayat. Wal asri, kemudian wadduha, kemudian wal laili idza yaghsha. Itu kan semuanya di awal ya. Iya. Nah, jadi tandanya biasanya yang menjadi waw qasam itu dia terletak di awal, kemudian kata-kata setelahnya biasanya unik. Sesuatu yang agung, sesuatu yang penting gitu ya. Nah, biasanya. Tapi kalau waw ibtida, nah itu dia kalimat biasa setelahnya. Mubtada. Nah, gitu. Jadi nggak kasroh lagi setelahnya. Kalau mubtada. Ya. Tapi kalau setelah waw itu kasroh dan tidak ada kalimat lain yang diatofkan misalnya. Nah, taruhlah waw itu waw atof misalnya. Tidak ada kalimat lain sebelum waw itu yang pas dijadikan sebagai ma'tuf alaih. Nah, kalau sudah seperti itu ya berarti kalimat sesudah waw berarti dia sebagai mubtada. Tapi kalau di awal waw kemudian kalimat setelahnya majrur, nah kemungkinan besar wawnya adalah waw qasam. Nah, seperti itu, Bu. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Wadduha. Ya, Pak Narmodo, ada pertanyaan? Wadduha majrur juga, Wadduha. Wadduha majrur juga, Pak. Wadduha. Majrur juga. Nah, tapi tanda jarnya kasrah muqaddarah. Ya, karena ad-duha ini isim mangkus wala maksur. Maksur atau mangkus, Bapak Ibu? Maksur. Ya, isim maksur itu jenis yang ke-8 dari pembagian isim-isim yang mu'rab. Masih ingat? Yang pertama isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Oke, terus al-asma'us sittah, IGM gair munsharif, maksur. Baru yang ke-8 isim maksur. Isim maksur itu isim yang diakhiri oleh alif ya dan harkat sebelumnya fathah. Nah, itu disebut dengan isim maksur, Pak. Wadduha. Jadi yang huruf terakhir dari duha ini bukan ha tapi alif layyinah ini. Nah, dalam ilmu nahwu, alif itu tidak bisa menerima harkat apapun. Baik fathah, kasroh, ataupun dhammah. Sehingga harkatnya disembunyikan atau dikira-kirakan gitu, Pak. Nah, jadi sebenarnya wadduhai ya. Wadduhai. Nah, cuma karena alif itu tidak bisa menerima harkat, nah sehingga fathahnya dikira-kirakan. Nah, seperti itu. Demi waktu duha. Wadduha. Nah, seperti itu Pak Narmodo ya. Baik. Oke, nah ini pengertian naat. Kemudian istilah pentingnya, nah, sudah kita bahas, ada naat, kemudian ada man'ut. Naat disebut juga dengan sifat, sementara man'ut disebut juga dengan kata yang disifati. Oke. Nah, kemudian kaidah umum. Nah, ini sudah kita sampaikan juga tadi. Kaidah umumnya jika man'utnya rofa, maka naatnya juga harus rofa. Jika man'utnya nasab, maka naatnya juga harus nasab dan seterusnya. Nah, ini sudah kita bahas tadi. Nah, kemudian pembagian naat. Ya, pembagian naat. Kita terakhir sampai syarat naat hakiki ya, Pak ya.
Iya. Nah, oke. Jadi naat atau keterangan sifat ini secara umum bisa kita bagi dua kemarin ya. Ada yang disebut dengan naat hakiki, kemudian ada yang disebut dengan naat sababi namanya. Nah, ini jenis naat saja. Ada hakiki, ada sababi. Nah, kalau naat hakiki, naat yang fa'ilnya atau naat yang merofakkan domir mustatir yang kembali kepada man'ut. Ya, naat yang merofakkan atau naat yang fa'ilnya. Nah, di sini kita harus ketahui dulu ya, bahwa tidak hanya fi'il yang butuh fa'il, tapi naat pun butuh fa'il. Ya, naat pun butuh fa'il. Nah, cuma fa'il dari naat hakiki ini itu dia berbentuk domir mustatir. Apa itu domir mustatir, Bapak Ibu? Domir yang tidak terlihat. Domir yang tidak terlihat ya. Domir yang tersembunyi. Nah, yang mana domir itu kembali kepada man'ut. Tempat kembalinya itu kepada man'ut. Nah, contoh. Nah, tadi kan contohnya di atas apa? Muhammadun waladun solihun. Nah, ini kan contoh naat tadi ya, di atas ya. Oke. Saya nanya Bapak Ibu, yang menjadi naat di sini yang mana? Solihun. Solihun. Nah, solihun menjadi naat tadi ya. Oke. Naatnya naat hakiki atau sababi? Hakiki. Karena dia saya letakkan di kolom naat hakiki, berarti naat hakiki ya. Bukan itu sebabnya harusnya. Bukan. Oke, sebabnya bukan itu. Nah, benar Bu Susi ya. Sebabnya bukan. Kenapa naat hakiki? Karena di dalam kata-kata solihun ini ada dhamir mustatir yang merupakan fa'il dari solihun. Nah, jadi naat juga punya fa'il, Pak. Bukan hanya fi'il. Selama ini kan kita paham yang fa'il itu adalah kata sesudah fi'il. Fi'il maklum. Itu ya yang fa'il. Nah, ternyata naat pun juga harus punya fa'il. Bedanya kalau fa'il naat hakiki, dia bentuknya dhamir mustatir yang kembali kepada man'ut. Nah, jadi kalau kita terjemahkan, Muhammad adalah seorang anak yang soleh. Dia siapa ini? Muhammad. Dia waladun. Karena yang menjadi man'utnya kan waladun. Nah, berarti huwanya ini kembalinya ke man'ut, yaitu waladun. Nah, jadi kalau kita kalau kita PHTA-kan, Muhammadun sebagai apa tadi, Bapak Ibu? Nah, waladun sebagai mubtada, hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah. Oke, alasannya dia isim mufrad. Oke, Muhammadun selesai. Sekarang waladun. Waladun kira-kira sebagai apa dia? Sebagai khobar ya. Kenapa khobar Bapak Ibu waladun? Karena dia melengkapi makna mubtada. Muhammad adalah seorang anak. Nah, itu kan dengan adanya waladun makna dari Muhammad jadi lengkap ya. Karena kalau nggak ada waladun solihun, Muhammad ambigu jadinya. Gimana Muhammad? Nggak jelas kan? Nah, karena dia melengkapi makna mubtada, maka dia berstatus sebagai khobar. Oke. Sekarang hukum khobar. Apa hukumnya Bapak Ibu? Rofa sama ya. Sama dengan mubtada. Tanda rofanya? Dhammah. Alasannya? Isim mufrad. Nah, karena dia isim mufrad. Oke. Nah, sekarang apakah waladun punya posisi sampingan? Punya. Sebagai apa dia, Bu? Man'ut. Nah, dia sebagai man'ut. Apa itu man'ut? Kata yang disifati. Nah, man'ut itu kata yang disifati.
Oke. Nah, kemudian solihun berarti jadi apa dia? Naat. Menjadi naat. Ya, solihun menjadi naat. Hukumnya rofa juga. Kenapa dia rofa? Mengikuti. Karena mengikuti man'utnya, Man'ut. yaitu waladun. Waladun. Karena waladun man'utnya rofa, maka naatnya juga rofa. Nah, hukumnya rofa, tanda rofanya sama, yaitu dhamma. Kemudian alasannya, isim mufrad. Oke. Nah, ingat. Sekarang saya nanya, mana fa'il dari solihun? Huwa. Nah, fa'ilnya adalah domir huwa mustatir. Berarti kalau kita analisis lafaz huwa ini gimana bahasanya? Huwa sebagai apa, Bapak Ibu? Huwa sebagai khabar. Nah, dia sebagai fa'il. Ingat, bukan hanya fi'il yang butuh fa'il. Na'at juga butuh fa'il. Nah, karena solihun ini na'at, maka dia butuh fa'il. Fa'ilnya adalah domir mustatir. Berarti huwa sebagai fa'il. Oke, hukumnya huwa Mabni. Mabni. Karena dia tergolong sebagai isim mabni ya. Mabni. Tanda mabninya Fatah. Nah, ya mabni fatah ya. Oke, mabni fatah. Oke, alasannya kenapa di mabni fatah? Domir Domir rofa mustatir. muttasil atau munfasil? Muttasil mustatir. Munfasil. Nah, karena dia terpisah ya, Bu ya. Secara penulisan dia terpisah. Oke, munfasil. Kalau rofa pasti munfasil ya, Ustaz ya? Kalau rofa belum tentu, Bu. Ada juga rofa itu yang muttasil. Kalau dia jadi fa'il. Oh iya. Nah, itu nyambung kan? Yang satu jenis itu hanya domir jar. Nah, domir jar itu hanya muttasil saja, nggak ada yang munfasil. Iya. Oke, berarti domir rofa munfasil mustatir. Oke, kenapa disebut domir rofa? Karena sebagai fa'il ya. Fa'il dari mana? Fa'il dari solihun. Fa'il dari solihun. Oke, kemudian kenapa disebut munfasil? Karena berpisah. Karena penulisannya terpisah dengan kata sebelumnya. Oke. Sekarang kenapa disebut bariz ya? Ini bariz. Mustatir atau bariz? Mustatir. Oke, kenapa disebut mustatir? Tersembunyi, tidak terlihat. Dia tidak terlihat. Nah, ini huwa terlihat ya karena saya tuliskan ya. Jadi sebenarnya huwa ini nggak ada dalam tulisan, nggak ada. Tapi kenapa kita tuliskan? Ini sebagai penjelas kalau di dalam solihun ini ada domir huma. Domir huwa yang kembali maknanya kepada waladun. Nah, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan naat hakiki ya, Bapak Ibu. Naat hakiki. Nah, kemudian contoh yang kedua misalnya. Kita bentuk dalam sighat tasniyah. Nah, gimana? Muhammadani waladani salihani. Nah, Muhammadani waladani salihan. Dua orang Muhammad itu adalah dua anak yang soleh. Oke, Muhammadani kita PHTA-kan. Posisinya mubtada, hukumnya rofa, tanda rofanya apa, Bapak Ibu? Alif ya. Alif. Kenapa alif? Karena isim tasniyah. Nah, karena dia isim tasniyah. Oke, setiap mubtada butuh kepada khabar. Mana khabarnya? Waladani. Oke, waladani posisinya khabar, hukumnya Rofa juga. Tanda rofanya
Alif. Kenapa alif? Karena isim tasniyah. Isim tasniyah. Karena dia isim tasniyah. Nah, sekarang saya tanya, khobar jenis apa dia? Waladani. Ingat, khobar ada berapa, Bapak Ibu? Jenis. Mufrad. Jumlah. Dua. Apa yang dua? Oh, Mufrad. khobarnya. Mufrad Khobar. sama Khobar mufrad dan khobar ghairu ghairu Mufrad. mufrad. Nah, sekarang waladani khobar mufrad atau ghairu mufrad? ghairu mufrad. Mufrad atau ghairu mufrad, Bu? Ghairu mufrad. Ghairu mufrad. Mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Kan Nah, berarti ghairu mufrad. pengertian mufrad dalam khobar itu bukan lawan dari mufrad, tasniyah jamak ya, Bu ya. Iya. Nah, mufrad yang dimaksud dalam khobar itu adalah khobar yang bukan jumlah ataupun syibih jumlah. Oh, ya. Nah, jadi waladani khobar mufrad atau ghairu mufrad? Mufrad. Mufrad. Nah, itu ya. Kenapa bisa begitu ya? Nah, Tadi itu soalnya istilah. mikirnya mudhof ilaih, ternyata dia na'at man'ut. Nah, dia na'at man'ut, bukan mudhof-mudhofun ilaih. Kalau mudhof-mudhofun ilaih, nun ini harus hilang, Bu ya. Hilang. Iya kan? Ya. Karena kalau mudhof berbentuk tasniyah, maka nunnya dibuang. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan, waladani ini adalah khobar mufrad. Ya, kenapa mufrad? Karena dia bukan jumlah dan juga syibhul jumlah. Jadi pengertian khobar mufrad itu bukan lawan dari musanna atau jamak, ya, tapi khobar yang berbentuk khobar yang tidak berbentuk jumlah atau syibhul jumlah. Nah, waladani kan bukan jumlah. Dia hanya isim biasa saja ya. Nah, kebetulan dia dikasih na'at. Oke. Jadi waladani sebagai khobar. Sekaligus menjadi man'ut daripada solihani. Solihani posisinya na'at. Oke. Hukumnya rofa. Tanda rofanya alif. Alasannya isim musanna. Nah, isim musanna atau isim tasniyah ya. Oke. Sekarang setiap na'at punya fa'il. Mana fa'il solihani? Huma mustatir. Nah, huma mustatir. Ya, huma mustatir yang ada di dalamnya. Ya, yang kembali makna huma ini kepada man'ut, yaitu waladani. Nah, seperti itu. Jadi setiap na'at butuh apa, Bapak Ibu? Fa'il. Fa'il. Nah, sebelumnya baru man'ut namanya. Nah, itu ya. Nah, itu perlu diingat. Na'at juga butuh fa'il. Oke. Nah, ini na'at hakiki contohnya ya. Nah, kemarin kita juga sudah bahas ada 2 syarat umum untuk na'at hakiki ya. Yang pertama, na'at itu harus berbentuk isim wasaf. Harus berbentuk isim wasaf. Nah, apa itu isim wasaf? Isim yang mengandung makna sifat. Nah, isim wasaf itu dalam bahasa Arab ada 5 jenis. Ada isim fa'il, ya, ada isim maf'ul, ada isim tafdil, kemudian ada apa lagi? Sifat musyabbaha, kemudian ada amsilah mubalaghah. Nah, jadi na'at itu harus salah satu dari yang 5 ini, Bapak Ibu. Kalau bukan isim fa'il, berarti isim maf'ul. Kalau bukan isim maf'ul, berarti isim tafdil. Kalau bukan isim tafdil, berarti sifat musyabbahah. Kalau bukan sifat musyabbahah, amsilah mubalaghah. Nah, istilah ini sudah kita jelaskan ya. Isim fa'il, apa itu isim fa'il, Bapak Ibu? Perbuatan. Nah, maknanya pelaku ya. Pelaku. Apa isim yang mengandung makna pelaku ya, pelaku perbuatan. Misalnya nasirun ya, solihun kalau sulasi mujarrad. Tapi kalau dia sulasi mazid, nah itu beda lagi kan, sesuai wazannya. Sesuai
wazannya. Misalnya akroma. Akroma. Kira-kira apa isim fa'ilnya? Akroma. Mukromin. Nah, tasrifkan Bu. Akroma yukrimu ikroman. Wa mukroman fahuwa mukrimun. Mukrimun. Ya, mukrimun. Kalau isim fa'il. Caranya gimana Ustadz biar nggak gitu terus, maksudnya dari awal nasrifnya bisa langsung tahu gitu loh. Itu kebiasaan aja sih Bu. Kebiasaan ya. Tajribah. Jadi sama seperti kita ngafal rumus matematika misalnya. Kalau kita kan, kalau Ibu mungkin sebagai guru matematika langsung ini aja ya, rumus apa misalnya itu langsung terlintas gitu ya. Iya, itu nah gitu juga. Aja. Nah, jadi pengalaman aja. Semakin sering kita menasrif, nah insya Allah nanti tanpa kita urut dari awal, otomatis dia muncul gitu. Iya. Kalau makanya harus banyak praktek di Al-Quran Ustadz, banyak praktek di itu harusnya. Iya. Iya. Nah, nanti setelah ini kita praktek baca teks yang tadi, insya Allah. Iya, biar kenal gitu. Ya, insya Allah Bu. Nah, itu isim fa'il ya. Isim fa'il itu kata benda yang mengandung pelaku, makna pelaku perbuatan. Solihun, orang yang soleh. Nasirun, orang yang menolong ya. Alimun, orang yang alim. Dharibun, orang yang memukul dan lain-lain. Kalau isim maf'ul, apa itu isim maf'ul? Kata yang mengandung makna yang orang yang dikenai perbuatan. Kalau dia dari sulasi mujarrad, nah biasanya polanya maf'ulun, mansurun, ma'lumun, madrubun. Kemudian kalau akroma tadi gimana isim maf'ulnya? Tadi mukrimun berarti mukramun. Mukramun ya. Mukramun. Kalau seandainya qaddasa, apa isim maf'ulnya? Muqaddasun. Nah, Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas ya. Al-Baitul Muqaddas, rumah yang disucikan ya. Disucikan. Qaddasa yuqaddisu taqdisan, taqdisatan, taqdasan, tiqdasan, muqaddasan, fahuwa muqaddisun, wa dzaka muqaddasun. Nah, isim maf'ul itu. Tapi kalau dia sulasi mujarrad, nah polanya seperti ini. Maf'ulun ya. Ma'lumun, mal'ubun, ma'kulun, masyrubun, dan lain sebagainya. Semuanya 6-6-nya ya Ustadz ya? 6-6-nya kayak gitu ya? Ya, 6 sulasi mujarrad semuanya wazannya sama. Maf'ulun. Kecuali kalau yang sulasi mazid atau mulhaq rubai, nah itu sesuai polanya. Kemudian ada namanya isim tafdil ya. Isim tafdil, isim yang mengandung makna lebih. Nah, itu namanya isim tafdil. Biasanya polanya af'alu. Ya, af'alu untuk mudzakkar dan fu'la untuk muannas. Nah, lebih. Jadi isim tafdil ini kalau kita terjemahkan maknanya mengandung makna lebih, Bapak Ibu. Akbaru, apa artinya akbaru? Lebih besar. Lebih besar. Nah, akbar. Ya. Kalau muannasnya kubro. Ya, kubro. Nah, fu'la. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah kiamat sugro dan kiamat kubro. Kubro. Ya. Kenapa di sana kiamat kubro bukan kiamat akbar? Karena tasniyah tadi. Karena mu'annas. Nah, karena lafaz qiyamah itu mu'annas. Karena ada ta marbutohnya kan? Nah, karena dia ta marbutoh, karena dia mu'annas, maka naatnya juga harus mu'annas. Berarti isim tafdilnya kita mu'annaskan. Itu makanya menjadi kiamat kubro. Qalqalah juga Ustaz. Qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Nah, kemudian ada lagi tuh majlis akbar. Ya, atau tablik akbar ya, tablik akbar. Kenapa tablighun akbaru? Kenapa bukan tablighun kubro?
Dia muzakkar. Nah, karena tablighun itu mudzakkar. Berarti naatnya juga harus mudzakkar. Muzakkar. Nah, kebetulan naatnya berbentuk isim tafdil. Jadi sehari-hari kita sering nyebut ini, tapi kita nggak sadar ya. Ternyata itu adalah isim tafdil. Tablik akbar. Kemudian qalqalah sugro atau kubro. Kemudian ada istilahnya istighosah. Istighosah kubro. Pernah dengar Bapak Ibu? Nah, istighosah kubro. Kenapa kubro? mu'annas. Karena mu'anutnya mu'annas. Man'utnya mu'annas. Berarti kubronya jadi apa itu kubronya? Man'ut. Naat. Jadi naat. Jadi naat dia. Man'utnya. Istighosahnya man'ut, kubronya menjadi naat. Naat. Ya. Tablik akbar. Tabliknya sebagai apa? Man'ut. Kemudian akbarnya Naat. naat. Nah, jadi seperti itu. Ya, isim tafdil, kata yang mengandung makna lebih, ya, yang polanya untuk muzakkar af'alu, sementara kalau untuk muannas adalah fu'la. Ya. Nah, itu diingat-ingat Bapak Ibu. Kemudian ada namanya sifat musyabbahah. Ya, sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah ini secara makna sama dengan isim fa'il. Ya, secara makna cara nerjemahinnya sama dengan isim fa'il, tapi sifat musyabbahah hanya terambil dari fi'il yang lazim saja. Nah, ini sudah kita jelaskan dulu juga ya. Dia hanya terambilkan dari fi'il yang lazim. Apa itu fi'il lazim? Fi'il yang tidak butuh objek. Nah, itu namanya sifat musyabbahah. Yang polanya, ya, polanya diantaranya ada fa'ilun, kemudian fa'lanun atau fa'lanu, kemudian fa'alun, kemudian ada juga yang berpola af'alu. Ya, ada juga polanya af'alu. Tapi maknanya sifat musyabbahah, bukan lebih. Beda dengan isim tafdil tadi ya. Nah, contoh jamilun. Ya, jamilun. Apa sifatnya, Bapak Ibu? Sifat musyabbahah. Ya, sifat musyabbahah. Polanya fa'ilun. Oke, saghirun. Saghirun sama ya, fa'ilun. Azimun sama, sami'un, basirun, hasanun. Hasanun, apa itu hasan? Baik, orang yang baik. Nah, ternyata hasan itu dia sigatnya adalah sifat musyabbahah. Nah, sifat musyabbahah sewazan dengan fa'alun. Nah, hasanun, fa'alun. Kemudian rahmanu, sifat musyabbahah sewazan dengan fa'lanu. Ya, fa'lanu. Kemudian af'alu. Nah, itu polanya. Ahmaru. Nah, itu sifat musyabbahah. Oke. Jadi bedanya dengan isim fa'il apa tadi, Bapak Ibu? Bedanya dia sama dengan isim fa'il, tapi kalau sifat musyabbahah dia hanya terambilkan dari fi'il yang lazim. Tidak bisa dibuat dari fi'il muta'addi. Nah, itu sifat musyabbahah. Dan polanya ada 4 ya. Fa'ilun, af'alu, fa'lanu, kemudian fa'alun. Nah, itu 4 pola dari sifat musyabbahah. Tapi kalau isim fa'il apa polanya? Fa'ilun. Nah, seperti yang tadi. Kalau untuk sulasi mujarrad fa'ilun, solihun. Ya. Oke, itu bedanya. Jadi isim fa'il ini banyak berarti Ustadz ya, banyak ya di setiap sigot ada ya. Berarti. Nah, hampir semua sigot ada. Isim fa'il, tapi kalau sementara kalau sifat musyabbahah dia hanya dari fi'il yang lazim saja, Bu. 4 ini aja ya Ustadz, apa gimana? Ya, polanya 4 ini. Fa'ilun, af'alu, fa'lanu, kemudian fa'alun. Ya.
Nah, gitu. Kemudian yang terakhir, termasuk dalam asmaul wasaf juga atau isim wasaf adalah amsilah mubalaghah. Nah, ini sighat juga ya. Nama sighat juga amsilah mubalaghah. Nah, dia mengandung makna sangat. Polanya semuanya ada 15, Bapak Ibu. Ya. Nanti kalau ada waktu di sorof nanti kita jelaskan ini. Polanya ada 15. Nah, tapi yang sering muncul itu adalah ini fa'alun. Ya, fa'alun, fa'alatun. Nah, itu amsilah mubalaghah. Contohnya dalam Quran apa? Fa'alun. Qaharun. Ya, innaka antal wahhab. Wahhab itu amsilah mubalaghah. Nah, gitu. Amsilah mubalaghah. Kemudian apa lagi? Jabbarun. Nah, itu amsilah mubalaghah. Artinya sangat atau yang maha jabbar, yang maha memaksa. Ya, jabbar. Kalau wahhab yang maha memberi. Nah, kemudian fa'alah. Nah, ini amsilah mubalaghah juga. Sangat alim. Nah, beda. Kalau alimun, ya, kalau alimun itu orang sekedar tahu saja. Nah, dulu pernah saya sebut ya, alimun orang sekedar tahu. Misalnya di bawah tanah ini apa? Dia tahu menyebutkan saja. Hanya sekedar ilmu yang pada umumnya orang tahu. Nah, itu alim. Tapi kalau alimun, nah ini agak lebih alim daripada alimun. Lebih tahu lah. Lebih detail dia. Alimun, ya. Dia orang yang alim betulin, alim ya. Tapi kalau allamah, nah ini orang super alim. Super alim ya. Nah, dia ahlinya ahli ini, Bu. Nah, dia ahlinya ahli allamah. Dia tahu satu kata itu detail sampai ke akar-akarnya dia tahu semua. Nah, itu allamah. Nah, allamah ini namanya amsilah mubalaghah. Dia mengandung makna sangat alim. Ya, sangat alim. Oke. Ya, untuk membedakan sifat Allah yang tadi seperti akbar. Itu kan kita itu kalau pengertian kita kan lebih dari ya. Padahal itu maknanya kalau Allahu Akbar itu kan maha besar seperti tadi yang amsal mubalaghah itu apa di atas tadi apa Dad? Oke. Kenapa kita menerjemahkan Allahu Akbar itu besar. Allah Maha Besar. Itu hanya sebatas sebatas alih bahasa yang sesuai dengan bahasa yang ada di Indonesia. Bahasa sasaran gitu, Pak. Ya, karena dalam bahasa sasaran kita amsilah mubalaghah ini kan sama saja dengan isim tafdil cara nerjemahnya. Karena dalam bahasa kita kan nggak ada ya. Padanan amsilah mubalaghah ini sebenarnya nggak ada. Paling ditambahkan sangat. Ya kan? Nah, sementara dalam bahasa Arab, lebih dengan sangat itu dibedakan. Kalau lebih isim tafdil. Sementara kalau amsilah mubalaghah itu lebih lagi. Sangat gitu ya. Nah, di sini kenapa kita terjemahkan Allah Maha Besar? Sekali lagi itu hanya sebatas pinjaman bahasa yang kebetulan ada dalam bahasa Indonesia. Jadi Allah itu kan bagi kita segala-galanya kan. Yeah. Kalau kita hanya memberikan makna lebih, ya sementara akbar ini, sementara Allah itu adalah pencipta, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan manusia, itu kan maknanya jadi rendah ya kalau lebih besar gitu. Allah lebih besar, maksudnya lebih besar gimana nih? Karena padanan bahasa kita tidak punya bahasa yang lebih yang bisa menggambarkan kemahabesaran Allah, maka ya otomatis ya bahasa itu dipaksain gitu, Pak. Jadi untuk menerjemahkannya kita terjemahkan dengan Allah Maha Besar. Nah, sebenarnya kalau di sini kita konsisten dalam cara nerjemah isim tafdil ya Allah lebih besar. Nah,
Maksudnya lebih besar di sini itu nggak ada saingan sebenarnya. Ya, nggak ada. Kalau dibandingkan dengan makhluk pun nggak bisa dibandingin. Ya, karena makhluk itu ya ciptaan Allah. Ya masa Allah dibandingkan dengan makhluknya sendiri, nggak mungkin. Nah, jadi dalam menerjemah kita nggak tekstual juga, gitu Pak. Ya, kita nggak tekstual juga. Kita sesuaikan dengan tingkat bahasa yang kita punya dalam bahasa Indonesia. Nah, gitu. Jadi Allahu Akbar. Nah, ini susunannya mubtada dengan khobar di sini. Ya, mubtada dengan khobar. Allahnya mubtada, akbarnya sebagai khobar. Jadi kalau ini gitu, bukan nahan man'ud ya, Bapak Ibu. Kenapa nggak nahan man'ud? Ma'rifah nakiroh. Oke, suara putus-putus suaranya. Halo? Iya. Iya, Tad. Oke, sudah Pak. Jadi Allahu Akbar ini susunannya adalah mubtada khobar. Ya. Iya. Nah, Allahnya mubtada, akbarnya sebagai khobar, bukan naat man'ud. Ya, karena naat man'ud itu syaratnya harus sama-sama ma'rifah seperti yang di bawah ini. Oke. Nah, seperti itu Bapak Pak Narmodo ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Boleh sedikit ya, Tad. Kalau gitu, ini saya memahami aja ya, isim tafdil tadi dengan amsilah mubalaghah. Iya, silakan Pak. Kan yang satu kalau terjemahan yang bahasa Indonesia tadi kan lebih dari 10 misalnya jadi 15. Kemudian kalau yang pengertian yang amsilah mubalaghah itu kan sangat. Berarti sangat itu mungkin nggak ada batas, atau mungkin kalau yang punya Allah itu di atasnya lagi gitu. Gimana Tad? Iya. Ya, ini sebenarnya hanya penggunaan bahasa aja sih Pak. Bukan berarti akbar ini ada lagi yang lebih besar dari Allah. Bukan berarti seperti itu. Ya. Apa di sini nggak menggunakan amsilah mubalaghah? Kan itu yang ditanyain ya? Iya, salah satunya. Kenapa susunannya Allahu Akbar menggunakan isim tafdil? Tidak menggunakan amsilah mubalaghah. Iya. Oke. Ya, menarik juga pertanyaannya. Kenapa bukan Allahu misalnya apa? Allahu apa? Kabar misalnya ya. Kabar. Nah, di dalam tidak semua kata amsilah mubalaghah itu kalau dinisbatkan ke Allah itu maknanya nanti ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, bukan seperti itu, Pak. Nah, jadi penggunaan khobar dalam bentuk isim tafdil ini di sini itu hanya sebatas pemberitaan gitu ya, pemberitaan kalau Allah itu lebih besar dari segalanya. Ya, bukan berarti di sini ada lagi yang lebih besar dari Allah, berarti ada lagi Tuhan yang kabar dengan menggunakan amsilah mubalaghah. Bukan seperti itu maksudnya. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi ini hanya sebatas variasi dalam mengungkapkan kebesaran Allah. Dalam contoh lain kan Allah sudah diucapkan dengan amsilah mubalaghah kan? Misalnya Allamul Ghuyub misalnya. Allamul Ghuyub, Allam. Nah, itu kan amsilah mubalaghah. Ya. Jadi tidak semua juga kalau yang dipasangkan dengan Allah harus amsilah mubalaghah, enggak mesti juga, Pak. Enggak mesti juga. Jadi ini kajian makna sebenarnya. Ya, kajian makna yang variasinya atau dalam variasi penyampaian atau penisbatannya ke Allah itu boleh dengan menggunakan isim tafdil, kemudian boleh juga dengan menggunakan amsilah mubalaghah. Ini enggak mempengaruhi besar kecilnya Allah sebenarnya. Ya. Karena bahasa ini kan bahasa dalam memberikan pemahaman kepada manusia saja. Bukan berarti menunjukkan Allah itu lebih kecil dari yang lain atau lebih besar. Bukan seperti itu. Nah, kurang lebihnya Pak seperti itu. Nah, jadi jangan salah paham juga kalau amsilah mubalaghah harus digunakan selalu kalau bersandingan dengan Allah. Enggak selalu juga.
ini hanya sebatas kajian tingkatan kata sifat gitu ya, tingkatan kata sifat yang boleh kita gunakan dalam variasi-variasi tertentu. Boleh isim tafdil, boleh amsilah mubalaghah. Oke. Menarik juga pertanyaannya, Pak. Kalau saya ngerti maksudnya Pak Narbodo tadi, Ustadz, karena kalau di matematika itu memang di matematika itu ada namanya pembuktian dengan induksi. Nah, salah satu induksi pembuktiannya itu kita harus membuktikan ada yang lebih dari yang lebih. Jadi jadi saya bilang tafdil ini itu lebih tafdil itu bisa maknanya sampai tak hingga, Ustadz. Kalau gini karena lebih. Jadi Pak Narbodo tadi bilang, saya tangkap tadi 10, lebih dari 10, 15, ternyata lebih dari 15 ada lagi gitu kan. Jadi sebenarnya menuju ke makna yang tak hingga. Jadi tidak ada batasnya. Jadi saya menangkap Pak Narbodo gitu. Jadi memang menggunakan akbar ini jauh lebih cocok ketimbang dari amsilah mubalaghah. Kalau pakai prinsip matematika, karena dia pakai prinsip yang terus. Jadi kayak gini loh Ustadz, N. Di atas N itu ada N plus 1. Ternyata di atas N plus 1 ada N plus 2 gitu. Kalau di matematika gitu. Dan jadi nggak ada kayaknya batasnya. Tidak ada batasnya. Jadi kayak iterasi gitu. Terus gitu. Jadi tidak ada yang mengalahkan makna akbar ini gitu. Kalau saya sih nangkapnya gitu. Saya setuju sama Pak Narbodo gitu. Oh, jadi Pak Narbodo memberikan semacam ini ya, semacam penafsiran pandangan. Kenapa Allahu Akbar itu khobarnya dengan menggunakan isim tafdil, kenapa enggak dengan amsilah mubalaghah? Betul. Ya bisa juga seperti itu, Pak. Jadi akbar ini lebih besar dalam artian ya nggak ada batasannya gitu. Allah maha besar, lebih besar. Ya lebih besar ya nggak ada batasan gitu ya. Iya. Jadi kalau kita sebutkan sesuatu, Allah lebih lagi dari itu. Sebutkan lagi sesuatu, Allah lebih lagi dari itu. Gitu maksudnya. Iya. Bisa. Ini kalau diperdalam pertanyaan Pak Narbodo juga sebenarnya nanti bisa kita bahas juga di ilmu balaghah ya. Jadi ada lagi ilmu di atas ilmu nahwu sharaf ini yang lebih mendalam lagi. Dan saya juga akan belajar lagi ya, kenapa lafaz Allahu Akbar itu akbarnya itu bukan dengan dalam sighah amsilah mubalaghah. Itu pertanyaan luar biasa kalau menurut saya ya. Tapi dengan penafsiran yang seperti yang tadi, kalau dikaitkan dengan ilmu matematika, akbar di sini ya lebih besar dari segalanya. Apapun yang besar, ya Allah lebih besar dari itu. Iya, menuju tahingga, nggak ada lagi yang di atas itu gitu. Nah, apakah dalam penafsiran atau dalam ilmu balaghah seperti itu juga? Nah, nanti saya coba cari juga apa bedanya kalimat Allahu Akbar kalau disandingkan dengan Allahu misalnya kabbar misalnya. Fa'al kan bisa juga dibentuk dalam istilah mubalaghah kan akbarnya. Nah, kenapa enggak dalam bentuk amsilah mubalaghah? Nah, itu mungkin jadi PR juga bagi saya. Insya Allah nanti saya coba baca-baca lagi, Pak. Boleh. Sangat menarik itu. Nah, cuma ya ini hanya sebatas pengertian saja. Ya, kalau isim tafdil mengandung makna lebih, kemudian amsilah mubalaghah mengandung makna sangat gitu ya. Nah, adapun pemakaiannya mana yang lebih kuat, yang mana yang memunculkan makna yang lebih kuat dari segi makna, nah itu nanti kita butuh kajian ilmu lain yang disebut dengan ilmu balaghah. Oke. Baik, Pak. Insya Allah nanti kita baca lagi. Baik. Oke. Nah, jadi ini syarat pertama dari na'at hakiki ya. Dia harus berbentuk isim wasaf. Nah, isim wasaf itu ada 5. Salah satunya adalah amsilah mubalaghah. Oke. Kemudian yang kedua, kemarin antara na'at dan man'ut harus melengkapi syarat 4 dari 10 ya. Jadi na'at dan man'ut itu harus sama. Ya, harus sama dalam 4 hal dari 10 hal. Nah, mana yang 10? Nah, ini kemarin ya. Yang 10 itu rafa, nasab, jer,
kemudian mufrad tasniyah jamak, mudzakkar muannas, kemudian ma'rifah nakirah. Nah, ini 10 namanya. Tapi dibagi 4 ya. Rafa nasab jar, mufrad tasniyah jamak, mudzakkar muannas, kemudian ma'rifah nakirah. Nah, antara na'at dan man'ut itu harus sama di salah satu dari yang 4 ini. Sama-sama rafa kah? Sama-sama mufrad, sama-sama mudzakkar, dan sama-sama nakirah. Pokoknya dia harus sama-sama dalam 4 hal ini. Baru dia sah menjadi na'at man'ut. Nah, misal contoh ya, nah isim ma'rifah. Nah, di sini saya sebutkan isim ma'rifah itu ada 6 ya. Ada isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim dhamir, isim yang beralif lam, kemudian isim yang idhofah kepada isim ma'rifah. Oke. Nah, contoh yang pertama tadi kita analisis lagi ya. Muhammadun waladun sholihun. Oke, tadi yang jadi na'at adalah sholihun. Oke. Dari syarat pertama, sholihun ini apakah dia sudah wasaf, Bapak Ibu? Sholihun? Sudah. Wasaf dengan apa dia dari yang 5 tadi? Wazan fa'ilun, isim fa'il. Wasaf dengan isim fa'il. Tapi syarat itu hanya baru 1. Harus ada syarat kedua. Harus melengkapi 4 dari 10. Nah, sekarang kita buktikan apakah antara na'at dan man'utnya sudah sama dalam 4 dari 10 hal atau belum. Pertama, waladun mufrad rafa nasab atau khafat, Bapak Ibu? Rafa. Ya, dia rafa. Sementara sholihun rafa juga. Artinya ini dia sudah sama-sama rafa. Kalau sudah sama-sama rafa, artinya 1 banding 3. Satunya rafa, 3-nya rafa nasab khafat. Artinya apa? Na'at man'ut ini sudah sama dari 1 dari 3 hal. Nah, itu maksudnya. Sama-sama rafa. Oke, kemudian yang kedua. Waladun mufrad tasniyah atau jamak. Waladun. Mufrad. Sholihun. Mufrad juga. Sholihun juga mufrad. Artinya sudah sama-sama mufrad. Berarti 1 banding 3 yang kedua. 1-nya mufrad, 3-nya apa? Mufrad tasniyah jamak. Artinya samanya dalam hal mufrad. Kemudian yang ketiga, waladun mudzakkar atau muannas, Bapak Ibu? Mudzakkar. Sholihun mudzakkar. Berarti 1 banding 2. Satunya apa ini 1? Mudzakkar. 2-nya muannas. Mudzakkar muannas. Samanya dalam hal mudzakkar. Kemudian yang terakhir, waladun ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Ma'rifah atau nakirah? Waladun. Nakirah. Kenapa nakirah, Bapak Ibu? Tidak ada tanda-tanda ma'rifah. Karena dia bukan isim alam, bukan isim isyarah, bukan isim mausul, bukan isim dhamir, bukan isim yang beralif lam, dan bukan juga isim yang idhofah kepada ma'rifah. Nah, itu jawabannya panjang ya. Karena dia bukan salah satu dari 6 isim ma'rifah. Kayak sholihun, kenapa ma'rifah atau nakirah? Nakirah juga. Kenapa? Karena dia tidak termasuk dari 6 isim ma'rifah. Oke, apakah sudah sama-sama nakirah? Sudah, berarti 1 banding 2. Nah, 1-nya ma'rifah, 2-nya ma'rifah nakirah. Oke, kalau kita jumlahkan, nah 4 banding 10. Nah, ini maksudnya 4 banding 10 itu. Ya. Ini 4 banding 10. Nah, kalau sudah melengkapi syarat 4 dari 10, barulah sholihun ini pantas dijadikan na'at dari waladun. Nah, ini dia. Dia sudah wasaf karena dia berbentuk isim fa'il. Kemudian sudah melengkapi syarat 4 dari 10.
10. Oke. Nah, kenapa nggak kaya gitu? Gimana? Oh ya, kan. Nah, sekarang Udah 2 kali ya. kalau seandainya saya tanya Allahu Akbar tadi, Bapak Ibu. Ya, Allahu Akbar. Saya bilang tadi susunannya mubtada khobar. Kenapa bukan na'at man'ut? Kira-kira apa alasannya? Tidak memenuhi 4 dari 10. Nah, tidak memenuhi 4 dari 10. Apa yang tidak dipenuhi, Bu? Allah ma'rifah, akbar, nakirah. Nah, oke. Allahnya ma'rifah, sementara akbaru dalam bentuk nakirah. Sementara na'at man'ut itu harus sama-sama nakirah atau sama-sama ma'rifah. Kalau seandainya akbar ingin kita jadikan na'at, gimana caranya? Allahu Akbar. Allahul akbar. Allahul akbar. Allahul akbar. Ya. Allah yang maha besar itu, berarti harus ada khobarnya. Ya, misalnya Allah yang maha besar itu khaliqul misalnya seperti ini. Apa bacaannya? Allahu akbar khaliqul kulli syai'in. Nah, ini mudhafun ilaih. Kullu syai'in. Kulli syai'in. Allahul akbaru khabar. Khaliqu. Nah, isim fa'il. Isim fa'il dia. Khaliqu. Kemudian mudhafun ilaih. Kulli syai'in. Kulli syai'in mudhafun ilaih lagi. Allah yang maha besar itu adalah pencipta segala sesuatu. Nah, jadi khaliqu menjadi khabar. Ya, dari Allah. Sementara al-akbaru jadi apa, Bapak Ibu? Jadi na'at dia. Kalau kita kasih alif lam. Nah, jadi bedanya tipis ya. Mubtada khobar dengan na'at man'ut bedanya tipis. Kalau sama-sama ma'rifah dan ma'rifah keduanya isim wasaf, berarti itu susunan na'at man'ut. Tapi kalau mubtada khobar, kata pertamanya ma'rifah, kata keduanya nakirah. Nah, itu kemungkinan besar itu adalah mubtada khobar. Nah, saya tuliskan ya supaya ini berarti mubtadanya Allahu Akbar ya, Ustaz? Mubtadanya Allahu, Bu. Al-akbarunya sebagai na'at. Oh iya, tetap satu. Khaliqunya sebagai khobar dari Allahu. Sekaligus mudhaf dari kulli. Ya. Nah, kemudian kulli mudhaf lagi dari syai'in. Syai'innya menjadi mudhafun ilaih. Nah, saya bikinkan rumusnya. Ma'rifah tambah ma'rifah. Tapi ma'rifah yang kedua sifat. Berarti susunan apa ini, Bapak Ibu? Ma'rifah. Tapi kata ma'rifah keduanya mengandung makna sifat. Na'at man'ut. Berarti na'at man'ut. Kemudian nakirah ditambah nakirah. Nakirah yang kedua mengandung makna sifat. Dia masuk dalam isim wasaf misalnya. Ya. Kira-kira susunan apa ini? Na'at man'ut juga. Sama, na'at man'ut. Yang amalan subuh itu bukan cuma sholat yang penting. Kemudian ma'rifah. Ya, ma'rifah ditambah nakirah. Ya. Mubtada khobar. Kira-kira apa susunannya? Mubtada khobar. Oke. Oke, sebentar. Semua malaikat siang dan malam akan berkumpul di waktu fajar supaya orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi ma'rifah tambah nakirah, ya, kata pertamanya ma'rifah, kemudian kata keduanya nakirah,
Berarti susunan mubtada khobar ini. Ya, mubtada khobar. Nah, ini konsepnya. Tapi kalau ada nakiroh ditambah dengan ma'rifah setelahnya, ini kira-kira susunan apa? Nakiroh kemudian ma'rifah setelahnya. Mudhaf mudhafun ilaih. Mudhaf mudhafun ilaih. Nah, gini Bapak Ibu. Mungkin ini bisa jadi sebagai rumus ya. Sebagai rumus, kalau Bapak Ibu ketemu dengan dua kata di mana kata pertama ma'rifah dan kata kedua juga ma'rifah, dan kata ma'rifah yang kedua itu mengandung makna sifat. Misalnya dia isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, isim tafdil atau amsilah mubalaghah, berarti susunannya adalah na'at man'ut. Begitu juga kalau nakiroh dan nakiroh kedua itu sifat, berarti na'at man'ut. Kemudian kalau dua kata itu yang pertama ma'rifah dan yang kedua nakiroh, dan nakiroh yang kedua ini bukan sifat, berarti mubtada khobar. Nah, kemudian yang terakhir, kalau nakiroh dengan ma'rifah, berarti susunan mudhaf mudhafun ilaih. Nah, misal kita contohkan. Nah, ini ya. Misalnya kalau ma'rifah berarti al-waladu as-sa. Ini susunan apa? Al-waladu salihu. Dia ma'rifah. Nah, man'ut ya. Al-waladu ma'rifah, as-salihu juga ma'rifah. Oke. Kemudian yang kedua, waladun salihun. Nah, waladun salihun. Susunan apa, Bapak Ibu? Waladun salihun. Nakirah. Nakirah, waladun nakirah, salihun juga nakirah. Berarti masih na'at man'ut. Tapi kalau ma'rifah nakirah, nah misal misalnya apa? Al-baitu kabir. Nah, misalnya seperti ini. Al-baitu kabirun. Al-baitu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kabirun nakirah. Nah, kalau ma'rifah dengan nakirah berarti susunannya mubtada khobar. Nah, ini yang biasa ya, yang biasa. Al-baitu kabirun. Kalau seandainya dikasih alif lam di sini, na'at man'ut jadinya, karena al-kabir mengandung makna sifat besar kan, rumah yang besar itu jadinya. Tapi kalau dihilangkan alif lam, nah susunannya berubah menjadi mubtada khobar. Oke. Nah, kemudian yang keempat, nakirah dengan ma'rifah. Oke, contoh. Misalnya apa bacanya? Baitullahi ya. Baitu ma'rifah atau nakirah Bapak Ibu? Nakirah. Nah, secara kata dia adalah nakirah. Sementara Allah ma'rifah. Nah, berarti kalau ada nakirah dengan ma'rifah ketemu berarti mudhaf mudhafun ilaih. Nah, kira-kira inilah rumus gampangnya ya. Kalau ketemu dengan dua kata, nah apakah dia na'at man'ut, mubtada khobar, mudhaf mudhafun ilaih? Nah, ini rumus cara menentukan. Biasanya kan yang pusing kan bagian ini ya, Bapak Ibu. Nah, misalnya wal yaumil mau'ud. Nah, apakah mubtada khobar atau na'at man'ut? Nah, standarnya seperti ini. Nah, jadi standarnya seperti ini. Allahu akbar. Nah, kita lihat Allahu akbar berarti ma'rifah nakirah. Berarti mubtada khobar. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke.
Berarti naat hakiki syaratnya ada berapa tadi Bapak Ibu? Ada dua. Ada 2. Pertama dia harus isim wasaf. Isim wasaf. Kemudian yang kedua dia harus melengkapi syarat 4 dari 10. Nah, kalau sudah lengkap 2 syarat ini, maka baru dia sah menjadi naat hakiki. Nah, sekarang kita masuk ke jenis yang kedua, syarat dari naat sababi. Nah, naat sababi kan sudah kita jelaskan ya. Kalau naat hakiki tadi fa'ilnya harus berbentuk dhamir mustatir. Tapi kalau naat sababi fa'ilnya berbentuk isim zahir. Nah, apa bedanya dhamir mustatir dengan isim zahir? Kalau isim zahir ini isim selain dhamir. Nah, itu maksudnya. Ya, isim zahir itu adalah isim selain dhamir. Namanya isim zahir. Nah, naat sababi, naat yang fa'ilnya berupa isim zahir yang diiringi oleh dhamir, yang mana dhamir itu kembali maknanya kepada man'ut. Contoh. Nah, gimana bacanya? Wa Muhammadun waladun solihatun ummuhu. Nah, ini unik kalimatnya, ya. Muhammad adalah seorang anak yang soleh ibunya. Yang soleh siapa? Ibunya. Bukan Muhammadnya yang soleh, tapi ibunya. Nah, ini namanya naat sababi, Bapak Ibu. Dia bukan naat hakiki, bukan naat sebenarnya untuk man'ut, tapi hanya sebagai naat dalam artian menandai man'ut yang sebenarnya itu yang siapa gitu ya. Jadi di sini ada anak yang ibunya soleh, ada anak yang ibunya kurang soleh. Nah, misalnya seperti itu. Muhammad yang mana yang kita maksud? Muhammad yang ibunya soleh. Nah, itu. Jadi naat sababi ini kalau kita bandingkan dengan naat hakiki, ya secara penggunaan jarang. Ya, secara penggunaan jarang. Dalam Al-Qur'an pun sangat jarang digunakan. Nah, cuma dalam kaedahnya ada, ya. Nah, misalnya Muhammadun, kalau kita analisis, Muhammadun di sini sebagai apa, Bapak Ibu? Mubtada. Ya, sebagai mubtada. Waladun khobar. Kemudian solihatun. Nah, dia naat. Ya, dia naat dari waladun. Ya. Tapi fa'ilnya berbentuk isim zahir. Mana fa'il solihatun? Ummu. Nah, ummu. Itu makanya ummu kita baca rofa. Ya, karena fa'il itu harus rofa. Itu makanya ummuhu. Muhammad adalah anak yang soleh, ibunya. Nya siapa? Muhammad. Nya waladun ini. Waladun. Karena domir itu kembalinya ke man'ut. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita analisis pakai PHTA, ya Muhammad di sini sebagai mubtada, ya hukumnya rafa, ya. Oke, tanda rafanya Muhammad dhamma, sama seperti yang tadi ya. Alasannya karena dia isim mufrad. Oke, waladun khobar, sama. Ya, hukumnya oke, hukumnya rafa. Tanda rafanya dhamma. Alasannya karena IM, sama ya. Nah, sekarang solihatun. Gimana cara nge-i'rab solihatun? Solihatun sama, naat ya. Naat. Dia naat, hukumnya Rafa. Oke, terus tanda rafanya dhamma. Kemudian alasannya isim mufrad. Nah, solihatun. Oke. Kira-kira apa yang belum ada di sini, Bapak Ibu? Ingat, naat tadi kan butuh fa'il. Berarti yang belum ada apa? Fa'il. Mana fa'il solihatun? Ummu. Nah, berarti ummu di sini sebagai fa'il. Hukumnya rafa. Tanda rafanya nah, dhammah juga ya, sama semua. Dhammah alasannya karena dia isim
Nah, karena dia isim mufrad. Sekaligus punya sampingan nggak ummu ini? Ummunya Mudhof. sebagai mudhof dia. Ya, sebagai mudhof. Oke, hu-nya sebagai mudhofun ilaih. Hukumnya mabni. Hukumnya mabni. Hukumnya mabni. Ya. Tanda mabninya dhammah. Oke, mabni dhammah ya. Mabni dhammah, terus alasannya dhamir jar muttasil baris. Jar karena dia mudhofun ilaih, muttasil karena dia bersambung, baris karena dia terlihat. Nah, seperti itu. Nah, jadi ummu di sini sebagai fa'il dari sholihatun. Nah, jadi Bapak Ibu nanya, waladun tadi kan jadi man'ut ya. Waladun jadi man'ut. Sholihatun na'at. Waladun mudzakkar sementara sholihatun muannas. Ya kan? Iya. Tentu kita nanya di sini. Kok bisa na'at muannas untuk man'ut yang mudzakkar? Kok bisa seperti itu? Nah, jawabannya bisa. Kalau na'atnya na'at sababi. Tapi kalau na'at hakiki, nah, itu harus sama-sama mudzakkar, harus sama-sama muannas. Nah, itulah beda antara na'at hakiki dengan na'at sababi. Nah, di syaratnya juga beda. Ya, di syaratnya juga beda. Na'at sababi dia punya 3 syarat. Ya, dia punya 3 syarat. Yang pertama syaratnya harus berbentuk wasaf. Berbentuk isim wasaf. Sama dengan na'at hakiki. Berarti salah satu dari yang 5. Oke. Nah, contohnya apa tadi? Kita turunkan lagi. Nah, misalnya contohnya Muhammadun waladun sholihatun ummuhu. Sholihatun apakah sudah wasaf Bapak Ibu? Sudah wasaf dengan isim fa'il. Oke, berarti terlengkapi ya syarat pertama. Oke, kemudian yang kedua syaratnya antara na'at dengan man'ut ya, antara na'at dengan man'ut harus sama dalam 2 dari 5 hal. Nah, beda. Kalau na'at hakiki tadi berapa Bapak Ibu? 4 dari 10. Tapi kalau na'at sababi syaratnya hanya 2 dari 5. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang 5 dan apa yang 2? Yang 5 itu adalah yang pertama rafa, nasab, khafat. Kemudian yang kedua mufrad, ma'rifah, nakirah. Nah, ini saja yang perlu untuk na'at sababi. Ya, kita turunkan contoh ini. Apakah dia melengkapi syarat kedua ini atau enggak? Oke. Syarat yang kedua, antara na'at dengan man'ut harus sama dalam 2 dari 5. Yaitu rafa, nasab, khafat, kemudian ma'rifah, nakirah. Oke. Di sini kita tentukan dulu Bapak Ibu, mana yang na'at dan mana yang man'ut. Na'at yang sholihatun. Na'atnya sholihatun. Oke. Nah, man'utnya waladun. Oke. Waladun. Nah, 2 kata ini harus sama dalam 2 dari 5. Oke, sekarang kita tentukan. Yang pertama rafa, nasab, khafat. Waladun. Rafa, nasab atau khafat? Rafa. Oke, sholihatun. Rafa, nasab atau khafat? Rafa. Berarti sama-sama rafa ya. Berarti 1 banding. Nah, 1 banding 3. Oke.
Nah, ini satu, rofa, nasab, khofat. Berarti dia sama-sama rofa, ya. Oke. Kemudian yang kedua, ma'rifah nakirah. Waladun. Kira-kira ma'rifah atau nakirah, Bapak Ibu? Nakirah. Kenapa nakirah? Nah, bukan itu jawabannya, Pak. Karena tidak selalu yang tidak beralif lam itu nakirah. Contohnya Muhammad. Muhammad ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Nakirah. Ma'rifah. Nah, ma'rifah dia, Pak. Ya, Nama orang itu ma'rifah, isim alam. Padahal dia tidak beralif lam. Nah, jadi waladun, kenapa dia bukan isim ma'rifah? Karena dia bukan isim domir, bukan isim alam, bukan isim isyarah, bukan isim mausul, bukan isim yang beralif lam, dan bukan juga isim yang idhofah kepada isim ma'rifah. Nah, itu jawabannya. Iya. Karena kalau dijawab karena dia tidak beralif lam, lafaz Muhammad pun tidak beralif lam, tapi dia dianggap ma'rifah. Nah, gitu. Jadi waladun, kenapa nakirah? Karena tidak termasuk ke dalam 6 isim ma'rifah. Oke, sholihatun, ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Kenapa nakirah? Ya, sama jawabannya ya. Oke, berarti sudah sama-sama nakirah. 1:2. Oke, kalau kita total berapa ini Bapak Ibu? 2:5. Oke, apakah dia sudah memenuhi syarat yang kedua? Contoh ini? Sudah, ya. Antara na'at dan man'utnya sudah sama-sama nakirah. Oke. Ini syarat kedua. Nah, sekarang syarat yang ketiga. Nah, dia punya 3 syarat. Antara na'at dan fa'ilnya harus sama dalam 2 dari 5 hal yang tersisa. Oke. Kira-kira apa yang tersisa, Bapak Ibu? Rofa, mufrad. Nah, berarti yang tersisa mufrad, tasniyah, jamak. Kemudian satu lagi itu mudzakkar, muannas. Nah, mudzakkar muannas. Nah, dia harus sama dari 2 dari yang 5 yang sisa. Oke. Sekarang kita turunkan lagi contohnya. Oke. Antara na'at dan fa'ilnya. Oke, kita tentukan dulu. Mana yang na'at dan mana yang fa'ilnya? Sholihatun na'at. Kemudian fa'ilnya ummu. Oke, kita uji ya. Kita uji. Yang pertama mufrad tasniyah jamak. Sholihatun mufrad tasniyah atau jamak? Mufrad. Kenapa mufrad, Bapak Ibu? Ya, makna tunggal. Karena tidak punya tanda tasniyah dan tanda jamak. Oke, berarti dia mufrad. Oke. Ummu mufrad tasniyah jamak. Mufrad. Mufrad juga berarti sudah sama-sama mufrad. 1:3. Oke, 1:3. Sama-sama mufrad. Nah, sekarang mudzakkar muannas. Sholihatun mudzakkar atau muannas? Muannas. Dari mana kita tahu muannas, Bu? Ada tak marbutah. Ada ta marbutah di akhirnya. Kemudian ummu mudzakkar atau muannas? Muannas. Dari mana kita tahu muannas? Maknanya. Nah, dari maknanya. Karena ibu itu kan perempuan, nggak mungkin ibu itu laki-laki. Walaupun lafaznya laki-laki ya. Betul. Walaupun lafaznya mudzakkar. Oke, berarti sholihatun dengan ummu sudah sama-sama muannas. Berarti 1:1. 1:2. 1:2. Nah, 1-nya muannas, 2-nya mudzakkar muannas. Oke, berarti berapa ini? 2:5. 5. Nah, berarti syarat ketiga pun terpenuhi untuk contoh Muhammadun waladun sholihatun ummuhu. Nah, berarti dia sudah sah menjadi na'at sababi. Ya, na'at
sababi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini syarat untuk na'at sababi. Sebenarnya 4:10 juga Ustadz ya, cuman yang dibandingin beda ya. Nah, yang dibandingin beda. Kalau na'at hakiki, yang dibandingin cuman na'at dengan man'ut. Tapi kalau na'at sababi yang dibandingin na'at man'ut 2 dari 5, kemudian na'at dengan fa'ilnya 2 dari 5 yang lain. Nah, jadi totalnya 4 dari 10 juga. Nah, kira-kira seperti itu. Mau nanya boleh, Tad? Iya, silakan Pak. Yang terakhir tadi, kalimat terakhir itu, Tad, itu kan Iya. Muhammadun waladun solihatun ummuhu. Iya. Ini kan memenuhi syarat untuk yang mu'anas. Yang terakhir solihatun dengan ummuhu ya. Iya. Nah, kalau ummuhu itu diganti dengan apa, bapaknya itu apa, abuhu ya. Oke. Kalau diganti dengan bapaknya, berarti abuhu. Muhammadun waladun solihun. Nah, solihun Pak. Solihun bapaknya berarti abuhu. Nah, gini. Jadi bisa juga sama-sama mudzakkar semua. Ya, kalau yang di atas ini saya tandai untuk memperjelas beda antara na'at hakiki dengan na'at sababi. Kalau seandainya seperti ini, ya benar juga, nggak masalah. Berarti Muhammad adalah seorang anak yang ayahnya soleh. Nah, dan ibunya juga solehah. Beruntung sekali ya. Muhammad ini bukan Nabi Muhammad ya, ini contoh saja. Nah, ini contoh saja. Muhammadun waladun solihun abuhu. Berarti ini harus sama ya, Tata. Yang namanya apa tadi, naatnya dengan man'utnya, ya. Naat dengan fa'il itu harus satu jenis ya itu ya. Naat dengan fa'ilnya harus sama-sama mufrad, tasniyah atau jamak, atau sama-sama mudzakkar atau muannas, Pak. Iya. Nah, sementara kalau naat dengan man'utnya itu hanya harus sama-sama rofa, nasab atau khofat, atau sama-sama ma'rifah atau nakirah. Nah, jadi antara na'at dengan man'utnya nggak mesti sama dalam hal mudzakkar muannas. Kalau na'atnya sababi. Boleh saja na'atnya mudzakkar, boleh saja man'utnya mudzakkar, na'atnya muannas. Boleh saja seperti contoh ini. Kalau na'atnya sababi. Nah, ini dalam Quran juga ada nih yang sempat saya contohkan di pertemuan sebelumnya. Akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha. Nah, ini kebalikan dari yang di atas, Pak. Keluarkanlah kami ya Allah min hadhil qaryati, dari kampung ini, adzalimi ahluha, yang zalim penduduknya. Oke, sekarang saya nanya, di sini apakah ada na'at man'ut? Ada. Mana Pak? Mana na'at dan mana man'utnya? Al-zalimi na'at. Al-zalimi na'at. Man'utnya mana? Qaryati. Man'utnya qaryati. Man'utnya muannas, sementara na'atnya mudzakkar. Berbeda dengan yang di atas tadi. Muhammadun waladun solihatun ummuhu. Man'utnya mudzakkar, na'atnya muannas. Kalau ini kebalikannya. Man'utnya muannas, na'atnya mudzakkar. Oke. Sekarang na'at dengan fa'ilnya, mana yang na'at dan mana yang fa'il? Mana yang fa'ilnya? Na'atnya zalimi, fa'ilnya zalimi na'at, kemudian ahlu sebagai fa'il. Oke, sekarang kita uji. Kita uji na'at man'utnya dulu. Ya, na'at man'utnya dulu. Na'at man'ut harus sama dalam berapa tadi, Bapak Ibu? 2 dari 5. Oke, qaryati, rafa, nasab atau khofat? Khofat. Qaryati, khofat ya. Karena dia menjadi badal dari hadhihi. Badal dari hadhihi. Qaryati, karena hadhihi dijarkan oleh min, berarti dia juga harus mengikuti hukum dari mubdal minhunya, yaitu hadhihi. Jadi qaryati jer, ya,
Al-zalimi. Rafa, nasab atau jar? Jar juga. Berarti Jar juga. satu banding 3. Oke. Kemudian yang kedua, qaryati ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah dengan alif lam. Dengan alif lam. Al-zalimi ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah dengan alif lam. Ma'rifah dengan alif lam. Berarti 1 banding 2. Totalnya 2 banding 5 untuk na'at dan man'ud. Oke, selesai. Sekarang na'at dengan fa'il ya. Na'at dengan fa'il harus 2 dari 5 juga. Oke, al-zalimi mufrad, tasniyah atau jamak? Mufrad, tasniyah atau jamak, Bapak Ibu? Mufrad. Ya, mufrad. Oke, terus ahlu. Mufrad, tasniyah atau jamak? Mufrad juga. Berarti sudah sama-sama mufrad. 1 banding 3. Ya, 3-nya mufrad, tasniyah, jamak. 1-nya apa? Mufrad. Sama-sama mufrad. Oke, kemudian yang terakhir mudzakkar muannas. Al-zalimi mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Ahlu? Mudzakkar. Berarti sudah sama-sama mudzakkar. 1 banding 2. Totalnya 2 banding 5. Nah, berarti ini semua syarat na'at sababi sudah terpenuhi ya pada contoh ini. Ini ada di surah An-Nisa kalau saya nggak salah. Akhrijna min hadhil qaryatil zalimi ahluha. Nah, seperti ini. Ustadz. Iya, silakan Bu. Jadi fa'ilnya itu selalu harus berbentuk mudhof-mudhofun ilaih ya. Iya, dan mudhofun ilaihnya itu harus domir yang kembali kepada man'ud. Selalu ya itu ya, berarti ahluha, umuhu, abuhu gitu ya. Nah, di sini kenapa ha? Kenapa bukan hu, Bu? Qaryati. Nah, karena dia kembalinya ke man'ud. Qaryati mu'annas, sehingga domirnya juga harus mu'annas. Nah, kemudian ummuhu. Kenapa hu bukan ha? Karena waladun. Karena kembalinya ke waladun. Waladun mudzakkar. Nah, seperti itu. Ustadz, beda nggak nanti kalau misalnya disambung dengan aladzi gitu? Dulu Ustadz waktu di Nahwu 1 pernah ada contoh misalnya Muhammadun waladun aladzi abuhu solihun gitu, kayak gitu-gitu. Bisa nggak dipakai aladzi diganti gitu? Bisa juga, Bu. Bisa juga. Misalnya Muhammadun waladun. Itu kan dalam rangka menjelaskan ini ya. Isim mausul ya, Bu ya? Iya, waktu itu. Muhammad alladzi abuhu solihun. Misalnya, ini belum selesai nih. Muhammad alladzi abuhu solihun. Misalnya, marid. Nah, kira-kira ini jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah, Bapak Ibu? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kenapa ismiyah? Diawali mubtada. Diawali mubtada. Mana mubtadanya? Muhammadun. Oke, Muhammad. Nah, Muhammad. Kemudian setelahnya ada alladzi. Ya, alladzi ini dia tergolong sebagai isim mausul namanya. Isim mausul, kata sambung ya. Nah, isim mausul, dan isim mausul itu juga tergolong sebagai isim ma'rifah. Nah, berarti karena dia ma'rifah, sementara Muhammadun juga ma'rifah. Nah, alladzi di sini posisinya sebagai na'at dari Muhammadun. Walaupun dia bukan isim wasaf secara bentuk. Nah, gitu. Jadi alladzi ini dia sebagai na'at dari Muhammad. Kemudian abu di sini sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtada, solihunnya sebagai khobar namanya, Bu. Nah, jumlah dari mubtada khobar ini menjadi silah untuk alladzi. Masih ingat apa itu isim mausul dulu? Isim yang butuh kepada silah dan a'id. Nah, itu ya. Silah itu adalah jumlah yang terletak sesudah mausul.
Sementara kalau aid itu adalah domir yang terkandung di dalam sila yang kembali kepada mausul. Nah, berarti sesudah alladzi ini biasanya adalah jumlah. Boleh jumlah ismiyah, boleh jumlah fi'liyah. Nah, kebetulan pada contoh ini jumlahnya jumlah ismiyah. Abu sebagai mubtada, kemudian solihun sebagai khobar. Nah, ingat, ini satu jumlah ya. Yang mana jumlah mubtada khobar ini menjadi silah untuk alladzi. Nah, sekarang saya nanya, mana aid alladzi, Bu? Hu. Nah, hu. Nah, aid itu kan domir yang terkandung di dalam silah yang kembali kepada mausul. Ya kan? Berarti hu ini adalah aid yang kembali kepada alladzi. Oke. Sampai sini jelas ya, Bu ya? Ya. Nah, Muhammad sebagai mubtada, kemudian alladzinya sebagai na'at. Kemudian abuhu sholihun sebagai silah untuk alladzi. Nah, sekarang mana khobar Muhammadun? Maridun. Nah, maridun. Nah, gitu ya. Muhammad yang ayahnya soleh itu sakit. Yang sakit siapa ini? Bapaknya atau Muhammadnya? Muhammadnya. Muhammadnya yang sakit. Bapaknya soleh. Muhammad yang ayahnya soleh itu sakit. Yang sakit Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad yang ayahnya soleh. Nah, gitu. Masih ingat Bapak Ibu yang lain? Alladzi ini naat isim mausul namanya. Ya. Nah, isim mausul. Gimana, Pak? Bisa nggak kalau yang namanya Muhammadun alladzi Abu Solihun itu dijadikan namanya satu mubtada gitu, satu pokok. Satu kesatuan. Iya. Khobarnya maridun. Nah, kalau dalam perspektif nahu itu kan kita membahas kata itu kata per kata. Nah, kata per kata ya. Jadi kalau kita ngi'rab ya, analisis itu kata per kata. Walaupun secara makna ini kan satu. Muhammad yang ayahnya soleh itu kan dalam perspektif bahasa Indonesia itu kan dianggap satu ini ya. Satu kesatuan gitu. Nah, tapi dalam kita menganalisis ilmu nahu, nah kita harus mempreteli masing-masing, Pak. Jadi Muhammadun satu, alladzi satu, abu satu, hu satu, kemudian solihun juga satu kalimat. Dan masing-masing punya posisi yang beda-beda. Ya, punya posisi yang berbeda. Nah, sementara maridun sebagai khobar dari Muhammadun. Nah, kalau kita analisis gini dia. Seru juga jadinya nih. Muhammadun posisi mubtada. Hukumnya rofa. Ya, tanda rofanya dhammah. Alasannya IM. Nah, IM ya. Isim mufrad. Oke. Sekarang alladzi. Ya, alladzi. Kira-kira posisinya apa alladzi? Secara posisi dia naat, Pak. Naat. Ya, dia naat. Ya. Nah, ini khusus, ini naat khusus namanya. Naat yang nggak masuk dalam kategori hakiki ataupun sababi. Kalau hakiki tadi kan naatnya harus berbentuk wasaf. Ya kan? Tapi boleh juga naat itu bukan wasaf, tapi dia berbentuk alladzi, isim mausul. Nah, ini naat khusus. Naat khusus ini saya tulis di bagian terakhir dari dari tulisan yang saya share itu ya. Nah, itu naat khusus itu ada 9, Bapak Ibu. Salah satunya adalah naat dengan isim mausul. Nah, itu nggak saya jelaskan di forum ini karena khawatir membingungkan nanti. Nah, saya jelaskan yang pokoknya dulu. Ya, yang pokoknya dulu. Jadi alladzi isim mausul bisa juga menjadi naat, tapi naatnya khusus itu. Ya, bukan naat sababi, bukan juga naat hakiki. Nah, dia naat secara makna saja. Oke. Berarti alladzi sebagai naat.
hukumnya Rafa. mabni. Oh ya, mabni. Karena isim mausul masuk Bisa dalam mausul. jajaran isim Isim mabni. mabni. Masih ingat isim mabni ada berapa? Ada 6 dapat 7. Nah, ada 6. Ada 6 ya, Bu ya. Ada 7. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 6 ya. Ada Isim isim syarat. domir, isim syarat, isim mausul, isim fiil, isim adad, isim istifham, dan isim syarat. Syarat. Nah, jadi salah satu dari mabni itu adalah isim mausul. Oke. Hukumnya mabni, tanda mabninya apa? Sukun. Tanda mabninya? Ya. Nah, tanda mabninya di harakat terakhirnya. Ya. Sukun ya. Berarti sukun ya. Sukun. Alasannya? Oh, iya. Karena dia isim mausul khas. Isim mausul. Masih ingat mausul ada khas. 2 ya, ada mausul khas, ada mausul mustarak. Itu ada di Mustarak. Nahwu 2, di Nahwu level 2, Bu ya. Oh, yang man itu ya, Ustaz. Ada man. Kalau man itu mausul mustarak. Mustarak. Ya, kalau yang khas alladzi, alladzani, alladzaini, alladzina, allati, allatani, allataini, allawati, allawai, allawati. Nah, itu mausul khas namanya. Nah, itu nanti ya kalau nggak salah saya di Nahwu 1 ya. Nahwu 1. Ya, Nahwu 1. Jadi kalau Bapak Ibu yang ragu, nah, nanti bisa cek lagi di video awal ya, di sesi yang berapa itu, sesi ketiga atau keempat. Nah, mausul khas. Oke. Nah, sekarang abu. Kira-kira abu sebagai apa di sini? Abu sebagai mubtada. Mubtada. Ya, secara kata dia sebagai mubtada. Ya, jadi dalam jumlah ada jumlah lagi. Dalam bahasa Indonesia ini disebut dengan majemuk bertingkat ya. Dalam bahasa Indonesia itu kan kita belajar ada kata majemuk, ada kalimat majemuk. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat ya materi itu. Ada kalimat majemuk bertingkat, ada majemuk setara. Masih ingat Bapak Ibu? Ya, insya Allah. Jadi ini mubtada dalam sub kalimat ya berarti ya. Mubtada Jadi dalam mubtada, sub kalimat. Ya, jadi secara bangunan besar dia adalah kalimat jumlah ismiyah. Tapi di dalamnya ya, di dalam bangunan besar kalimat ini ada kalimat lagi di dalamnya gitu. Nah, jadi kalimat majmuk bertingkat jadinya. Jadi abu sebagai mubtada ya, hukumnya Rafa. Tanda rafa'nya Domah. Wow. Wow. Nah, wow di sini, Bu. Isim Kenapa yang 5? Wow? Karena dia isim yang 5 atau isim yang 6 ya. 6. Karena dia isim yang 6. Nah, seperti itu. Abu, selain mubtada, apakah dia punya sampingan? Mudhof. Punya, yaitu sebagai mudhof. Berarti hu sebagai apa ini? Mudhofun ilaih. Nah, hu sebagai mudhofun ilaih. Kemudian hukumnya mabni. Tanda mabninya Dhammah. Ya. Kenapa dhammah, Bu? Isim. Karena dia domir, jer, muttasil, bariz. Jer karena dia mudhofun ilaih, muttasil karena dia bersambung, kemudian baris karena dia terlihat. Oke, sekarang solihun. Kira-kira sebagai apa solihun? Khobar. Nah, sebagai khobar. Khobar dari mana ini? Khobar dari Abu. Khobar dari Abu. Bukan khobar dari Muhammadun ya. Nah, ingat ini khobar dari Abu. Oke, khobar. Kemudian hukumnya Rafa. Oke, tanda rafa'nya Dhammah. Isim mufrad. Nah, alasannya karena dia IM ya, karena dia isim mufrad. Nah, jadi panjang sekali. Karena dia isim mufrad. Nah, sekarang jumlah mubtada khobar ini menjadi apa tadi? Menjadi silah untuk alladzi. Nah, dalam analisis kita ini nggak bisa kita sebutkan ya.
Karena analisis ini hanya untuk menganalisis kata per kata. Nah, jadi kalau untuk kalimat yang sifatnya jumlah, nah, tinggal kita tuliskan aja. Jadi misalnya mubtada khobar. Nah, jumlah mubtada khobar ini menjadi silah untuk alladzi. Nah, terakhir sekarang maridun. Sebagai apa dia maridun? Mubtadanya Muhammad. Ah, sebagai khobarnya Muhammadun. Ya. Hukumnya rofa, tanda rofanya dhamma. Nah, tanda rofanya dhamma. Tanda rofanya dhammah, alasannya karena dia isim mufrad. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi panjang ya. Muhammadun alladzi abuhu salihun maridun. Muhammad yang ayahnya soleh itu sakit. Kalau alladzi abuhu salihun bisa dibilang sibhul jumalah nggak, Ustaz? Tidak bisa, Bu. Soalnya ini kan dia sifat. Dia soalnya sifat, mausul silah gitu. Ya. Dia sifat dari lafaz Muhammad, artinya dia bahagian dari Muhammad. Nah, bahagian. Berarti sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Narmodo tadi, kalimat ini satu kesatuan karena sifat dengan mausuf itu kan nggak bisa dipisah. Ya, misalnya kita punya sifat putih, ya, atau misalnya kita punya sifat kuat. Apakah kuat dengan kita itu bisa dipisahkan? Nggak bisa. Nggak bisa. Misalnya kuat kita keluarkan, oh ini kuat. Nah ini kita. Nggak bisa. Kuat itu tersimpan di dalam kita. Nah, gitu juga dengan sifat mausuf. Ya, sifat ini tersimpan di dalam Muhammad. Jadi sebenarnya dia satu kesatuan. Cuma untuk analisisnya atau secara analisis nahwunya, ini kita analisis secara kata per kata. Nah, dia dianggap satu kata masing-masingnya. Nah, seperti itu. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa dipahami contoh ini. Soalnya kita gabungan dari materi yang sebelumnya ya, materi yang awal gitu. Itu makanya saya bilang ilmu nahwu ini seperti ya mungkin seperti matematika ya. Ya saling berkesinambungan dan saling berkaitan gitu. Nggak bisa misalnya kita bahas ini tapi kita nggak tahu yang sebelumnya. Nah, itu nanti nggak nyambung dia. Kita mungkin belajar belajar matematika langsung di bab apa, padahal yang materi dasarnya nggak kita bahas. Nah, itu nggak bisa nyelesain persoalan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau Bapak Ibu yang mungkin ya, ketika saya jelasin istilah yang sebelumnya, tapi ragu, ini istilahnya apa kok saya baru dengar. Nah, langsung nanya, kemudian nanti kita arahkan ke nahwu di level apa, supaya nanti bisa ngulang. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada yang ragu dengan istilah yang kita sampaikan, nggak masalah, nanya aja, supaya nanti bisa kita arahkan sesuai dengan materinya. Nah, nanti nyambung di nahwu 1 misalnya, atau nyambung di nahwu 2. Nah, gitu. Karena ini Ustaz, saya pernah dapat info katanya kalau belajar nahwu itu nggak bisa kalau nggak bisa bahasa Arab gitu kan. Saya nggak bisa bahasa Arab, kayaknya mungkin karena itu kesulitan memahami nahwu gitu bahasa juga. Bahasa Arab maksudnya itu mungkin mufradat, Bu. Mufradat maksudnya. Karena ilmu nahwu ini kan ilmu bahasa Arab. Jadi artinya kalau kita belajar nahwu itu artinya kita belajar bahasa Arab. Maksudnya udah bisa ngomong dulu katanya, jadi baru bisa memahami nahwu gitu. Iya. Ibaratnya kita tuh langsung masuk aja ke nahwu yang udah tata bahasa, sementara bahasa yang ini komunikasinya kita belum bisa gitu. Iya. Tergantung gitu. Ini sih, ya karena beda-beda prinsip, Bu. Iya. Karena pondok itu kan, kalau saya pribadi ngomongnya itu dari kaidah ini. Saya belajar ngomong itu dari kaidah. Jadi kaidah kita, dulu baru ngomong ya. Nah, kaidah dulu baru ngomong. Jadi kita kalau ngomong itu mikir kaidah.
ini sudah sesuai belum ya? Ini fa'il atau maf'ul bih gitu. Jadi kalau kita ngomong agak lambat kalau dalam percakapannya gitu ya. Tapi benar secara kaedah. Nah, sementara kalau orang yang mulai dari percakapan, biasanya dia secara nahwu sharafnya salah. Tapi dia bisa cepat ngomong karena dia nahwu sharafnya nggak diperhatikan. Nah, itu sama-sama ini sih. Sama-sama gimana ya? Ada kurang baiknya masing-masingnya. Idealnya percakapannya jalan, kemudian nahwu sharafnya juga jalan. Nah, itu mungkin bisa lebih ini ya, lebih bisa jalan berdampingan gitu. Nah, cuma pengalaman kita pribadi karena pesantrennya tradisional, jadi kita belajar ngomongnya itu dari kaedah. Jadi kita paham kaedah dulu, kemudian baru ngomong. Nah, akibatnya kalau ngomong itu kita harus hati-hati. Jangan sampai ada kaedah nahwu atau sharaf yang terlanggar gitu ya. Masya Allah. Nah, sementara kalau orang yang mulai dari percakapan, tujuan mereka orang paham dulu. Nggak peduli apakah fa'ilnya majrur misalnya, fa'ilnya nasab, fa'il itu kan rafa. Tapi kalau orang ngomong itu kadang fa'ilnya dinasabkan, maf'ul bihnya dijerkan, itu dia nggak peduli, yang penting orang paham. Nah, itu bahaya kalau dalam bentuk tulisan. Misalnya percakapan itu ditulis misalnya. Nah, itu orang Arab bisa bingung, ini maksudnya apa? Kok fa'il dibaca jer, kok maf'ul bih dibaca rofa. Nah, itu jadi kacau balau jadinya kalau dituliskan. Tapi kalau diucapkan, nah mungkin yang memberikan pemahaman itu intonasi ya. Yang membantu pemahaman itu intonasi, walaupun secara i'rab nahwu sharafnya salah, tapi karena intonasinya mendukung, nah orang paham juga jadinya. Tapi kalau dalam media tulisan, nah itu orang nggak bisa dibantu oleh intonasi. Yang membantu tulisan itu satu-satunya ya kaedah nahwu sharaf. Jadi kalau orang nulis, ya mau nggak mau ya harus paham nahwu sharaf. Kalau nggak paham, berarti tulisannya pasti nggak bisa dipahami. Ya, tulisan bahasa Arab maksudnya. Jadi tergantung kepentingan ya Ustaz ya. Nah, tergantung kepentingan. Jadi kalau kepentingannya buat menganalisis Al-Qur'an, nah ilmu nahwu sharaf itu lebih ideal. Iya. Tapi kalau kepentingannya mau berbicara langsung dengan orang Arab atau misalnya bekerja di pabrik yang di sana banyak orang Arab, nah itu nahwu sharaf kurang ideal. Ya. Karena nggak mungkin kita mikir-mikir nahwu sharafnya sementara mereka ngomong terus kan. Ini ngomongnya udah sampai mana? Tadi mubtadanya dibaca rafa, nasab atau khafat. Nah, kan. Jadi mereka udah sampai Jakarta, kita masih di Padang aja misalnya. Karena kita terlalu sibuk mikirin hukumnya gitu. Nah, jadi nahwu sharaf ini lebih kepada tulisan sih, lebih kepada analisis teks. Nah, gitu, Bu. Iya, ya, Ustaz. Mudah-mudahan peserta Bapak Ibu yang lain bisa ini ya, bisa ngikutin. Ustaz. Iya, silakan, Pak. Ya, ada satu, itu saya pernah mendengar ada orang bisa membaca kitab kuning lancar. Ya. Tapi dia kalau berbicara secara oral ini nggak bisa, Ustaz. Ini problemnya di mana sebenarnya? Yang pertama problemnya masalah kosakata, Pak. Nah. Kosakata nahwu sharaf itu kan baku biasanya ya. Sementara kalau berbicara itu kan bahasanya harus lepas dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, biasanya guru-guru pesantren di pesantren tradisional atau yang salafiyah itu kesulitan ngomong. Kenapa? Karena kosakata mereka terbatas sesuai dengan apa yang di nahwu dan sharaf ajarkan. Atau terbatas dengan apa yang ada di kitab kuning. Nah, bahasa kitab kuning itu beda dengan bahasa percakapan. Sehingga kalau mereka berhadapan langsung dengan penutur Arab, mereka kesulitan menyesuaikan bahasa kitab kuning itu dengan percakapan. Nah, itu masalahnya, kekurangan kosakata. Kemudian yang kedua, terlalu takut salah atau takut berkhianat dengan nahwu sharafnya.
ada kiai atau guru kita itu yang sangat benci mendengarkan bacaan atau ucapan yang tidak sesuai dengan kaidah. Jadi telinganya itu gatal kalau ada orang yang baca teks Arab tapi nggak sesuai nahwu sorof. Nah, sehingga dia nggak mau ngomong daripada dia mengkhianati ilmu nahwu dan sorof, ya udahlah, saya diam aja. Nah, itu mungkin yang kedua ya. Kemudian yang ketiga mungkin karena faktor kepribadian juga. Mungkin nggak pede atau nggak biasa. Nah, itu mungkin, Pak. Nah, cuma yang sebagian besar yang saya lihat itu karena tidak mau mengkhianati ilmu nahwu dan sarafnya. Itu sih sebagian besarnya. Ya, ini saya kan juga ingin dikit-dikit bicara juga tadi. Ya, sebenarnya kita punya 2 kelas sih, Pak. Ada yang paket B sama paket ini ya, paket A gitu. Yang paket A yang ini nahwu saraf. Ya, nah, bisa kemudian, belum kita. Ya, yang paket B itu 3 bulan pertama kitab kuning, 3 bulan keduanya itu percakapan. Nah, jadi sekarang itu masih kitab kuning itu. Maksudnya masih dalam tahapan bimbingan baca kitab. Nah, kemudian 3 bulan setelahnya baru percakapan. Jadi kita percakapan itu di akhir setelah paham nahwu sorof. Supaya percakapannya juga punya ini ya, punya bobot keilmuan nahwu sorof gitu. Enggak cuma percakapan biasa aja. Nah, itu. Pak Narmodo masuk ini juga ya, paket B juga? Belum, Tan. Saya belum ikut yang B. Tapi masuk grupnya ya? Ada di grupnya. Ya. Nah, tapi tadi saya nggak ikut. Ya, nanti ikut aja, Pak, pas 3 bulan kedua. Nanti bulan Oktober kayaknya. Oktober itu ada percakapan. Ya, karena saya sempat hilang berapa bulan kalau lanjut. Iya. Ikut. Iya, Pak. Nanti bisa ini ya, disesuaikan aja. Jadwalnya nggak bentrok, insya Allah. Iya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu. Jadi kita lebih banyak diskusi contoh ya. Materi yang hari ini sebenarnya materi atof, jenis yang kedua dari tawabi', ya. Tapi karena waktu kita tidak memungkinkan, nah insya Allah Rabu malam kita bahas masalah atof, ya, rincian atof, insya Allah. Nah, untuk malam ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kalau masih ada pertanyaan atau ada contoh yang diragukan, nah silakan tanyakan di grup ya, Bapak Ibu. Oke, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya.